Selamat bertemu kembali dengan Transformer Plus Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan sebuah materi lanjutan yang bertema tentang natural capital atau biasa disebut dengan sumber daya alam atau modal alam. Modal alam adalah istilah yang digunakan untuk stok sumber daya alam dan turunannya, seperti dari mana mereka berasal, bermuara, dan dapat diutilisasi atau dimanfaatkan untuk menunjang mata pencaharian berkelanjutan mereka. Sumber daya alam dapat berupa barang-barang publik yang tidak berwujud, seperti oksigen, kelembaban, sampai dengan keanekaragaman hayati yang dapat dibagi, dapat digunakan secara langsung untuk proses produksi. Dalam konteks kerangka mata pencaharian berkelanjutan, hubungan antara modal alam dan konteks kerentanan sangatlah dekat. Banyak guncangan-guncangan yang memporak-porandakan, menghancurkan mata pencaharian orang-orang miskin karena proses alam yang merusak modal alam. Misalnya seperti terjadinya proses kebakaran, akan menghancurkan beberapa lahan pertanian. Demikian juga dengan banjir, akan menghancurkan beberapa proses produksi seperti dalam pertanian, perikanan, dan sebagainya. Demikian juga bisa terjadi karena terjadinya gempa yang akan memporak-porandakan proses produksi usaha mereka. Sumber daya alam sangat penting bagi mereka yang mengandalkan penghidupan pada alam, seperti pertanian. Mereka sangat mengandalkan kepada kesuburan tanah, air, dan juga iklim serta cuaca. Demikian juga perikanan, terutama perikanan tangkap, sekaligus juga ekstraksi hutan dan mineral. Dalam seluruh konteks tipologi kewilayahan, ekosistem merupakan faktor kompleks yang menjadi pendukung produktivitas. Jadi bagaimana kita menjaga ekosistem itu akan sangat mempengaruhi produktivitas mata pencaharian berkelanjutan dari masyarakat kita. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam kita membahas tentang modal alam atau sumber daya alam atau kapital, natural capital, yaitu kelompok mana saja yang memiliki akses ke jenis sumber daya alam apa. Itu perlu menjadi sebuah perhatian bagi kita. Kemudian, apa sifat hak akses yang mereka sudah miliki, apakah milik perorangan, apakah sewa, apakah kepemilikan bersama, atau diperebutkan, bahkan masih dalam wilayah konflik. Berikutnya adalah seberapa produktif sumber daya alam mengenai kesuburan, struktur tanah, dan nilai-nilai yang ada di dalam sumber daya alam di sekitarnya, dan bagaimana kalender musim yang mereka hadapi setiap tahunnya. Kemudian, apakah ada pengetahuan yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan produktivitasnya. Berikutnya adalah variabilitas spasial. Dalam konteks variabilitas spasial, dalam kondisi sumber daya alam akan sangat berbeda-beda. Bisa jadi tempat tertentu sangat subur, bisa jadi tempat tertentu sangat harus diperhatikan tingkat kesuburannya. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam kita membahas tentang natural capital adalah bagaimana sumber daya dipengaruhi oleh eksternalitas. Misalnya, potensi produktivitas yang berbeda-beda dari daerah aliran sungai dipengaruhi oleh aktivitas pengguna lain, pasti akan sangat mempengaruhi dan perlu dianalisis lebih lanjut. Misalnya, daerah hilir digunakan untuk potensi pariwisata, sedangkan di daerah hulu itu digali galian C sehingga akan sangat mempengaruhi proses produktivitas pariwisata di hilir. Aspek yang lain adalah seberapa berguna sumber daya alam tersebut. Artinya, bagaimana sumber daya alam tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Apakah sebagai lahan konservasi, apakah sebagai lahan produksi, atau dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam proses kita menganalisa materi atau mempelajari atau berdiskusi tentang natural capital. Semoga bermanfaat. Sukses selalu.